Halo, selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemasangan remote satu channel. Yang perlu kita butuhkan yang pertama yakni trafo adapter atau power supply dengan tegangan 12 volt. Kemudian ini di sini ada sambungannya untuk 220 volt ke 12 volt. Nah, ini 220 volt tersambung ke saluran PLN dan 12 volt tersambung ke rangkaian remote controllernya. Berikutnya yang kita butuhkan adalah set dari remote control satu channel yang banyak ada di online shop. Ini terdiri dari sebuah receiver dan sebuah transmitter atau remote-nya. Ini receivernya seperti ini. Kemudian untuk outputnya bisa tersambung ke LED. Nah, ini kemudian ketiga yang perlu kita butuhkan adalah LED dengan tegangan 12 volt. Perlu dicatat tegangannya 12 volt atau 9 volt karena power supply-nya adalah 12 volt. Jadi kita gunain yang tegangan 12 volt biar tidak rusak. Baik, kita coba nyalakan. Tombol A untuk menyalakan, tombol B untuk mematikan. Ini adalah tes secara defaultnya. Jadi sangat mudah sekali dirakit dan akhirnya jadi. Ini adalah program default dan kemudian kita akan coba untuk merubah program defaultnya untuk saklarnya. Ini setting saklar yang pertama, bisa dilihat ada 3 colokan. Ini ada jumper, kita ambil salah satunya. Ini difungsikan tombol A untuk nyala dan tombol B untuk mati seperti yang tadi default di awal. Kemudian untuk program yang kedua atau setting yang kedua, kita copot jumpernya. Ini setting saklar yang kedua. Ini tombol A dipencet, kalau dilepas akan mati. Jadi selama tombol A dipencet akan nyala, ketika dilepas dia akan mati. Dan ini yang ketiga, jumper dipasang lagi tapi ke sisi yang satunya. Ini tombol A kalau dipencet nyala, kemudian kalau dipencet kedua kalinya akan mati. Untuk tombol B nya tidak berfungsi. Jadi untuk menyala dan mematikan LED-nya dengan tombol A saja. Dan berikutnya ini adalah modifikasi yang saya lakukan untuk receiver dari remote control ini. Yang sebelumnya sebenarnya saya nggak ingin terlalu banyak kabel, jadi saya putuskan untuk melakukan modifikasi di bagian belakang. Di bagian PCB-nya ada yang saya potong, ada yang kemudian saya sambungkan ke bagian yang lain, saya jumper seperti itu. Jadi maksudnya adalah tidak terlalu banyak kabel, alat ini sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, seperti ini. Ada agak sedikit rumit tapi sebenarnya enggak rumit. Ini ada sambungan yang saya potong dari input 12 volt, kemudian ada yang saya jumper ke bagian output dari relaynya yang menuju ke LED. Sebenarnya cukup sederhana, bisa dipelajari.
Nah, ini gambarnya, skema kurang lebih seperti ini. Yang saya potong ini bagian common dari relaynya, saya jumper dengan yang dari sumber positif, dari power supply positif power supply, saya jumper ke common relaynya. Kemudian untuk yang negatif saya jumper, kemudian tapi depannya saya cut, saya sambungkan ke yang nantinya terhubung ke NO atau NC ketika ketika receiver dinyalakan. Kalau dalam hal ini saya sambungkan ke normally open, karena nanti kalau saklar saya pencet otomatis normally open akan jadi close yang saya fungsikan sebagai saklar. Kalau untuk normally close nya udah saya biarkan kosong, jadi tidak dipakai. Yang dipakai cukup NO dan common. Dengan modifikasi yang saya lakukan ini, jadi tidak perlu banyak kabel ya, cukup 4 saja, 2 input dan 2 output udah cukup. Baik, cukup demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.